Semangat pagi. Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua di sini. Luar biasa, hari Senin waktunya Monday Morning Motivation bertemu dengan saya David Setiawan dan tentunya Pak Darmadi Darmawangsa. Ya, apa kabar Pak Dar? luar biasa, nggak sangka sekarang sudah bulan November ya. Dan yes. sisa 2 bulan lagi untuk mengejar target kita ya. Luar biasa. Tapi satu hal dulu nih Pak David, kenapa kita berdiri ya? Bangku kita lagi rusak nih kayaknya. Ya teman-teman, dalam episode kali ini kita memang berdiri ya Pak ya. Yes. Dan Pak Darmadi pasti saya yakin ada sesuatu yang mau disampaikan nih Pak. Iya, karena topik hari ini apa nih Pak David ya? Kita akan ngomongin apa ya Pak? Iya. Hari ini. Topik hari ini adalah powerful body language. Language. Powerful body language. Ya. Kita akan belajar banyak nih ya. Powerful body language. Powerful body language. Pak David sebenarnya ini sih sebenarnya jujur ya, ini bahan sebenarnya tidak usah diajarin sebenarnya. Kadang-kadang secara tidak sadar kita sudah melakukannya. Saya harus katakan kalau Anda adalah orang positif, Anda adalah orang yang kalau berbicara itu terus terang, Anda adalah orang yang selalu menghargai orang lain, Anda adalah orang pendengar yang baik, mestinya body language ini dengan secara natural akan terjadi dengan Anda. Betul. Namun kita tahu ada juga orang yang mungkin tidak pay attention dengan hal-hal tertentu dan itu jangan-jangan bisa yang membuat kadang-kadang transaksinya batal Pak David. Betul, dan that's why kita mesti angkat nih topik ya. Angkat walaupun sederhana tetapi ini penting ya. Baik. Jadi mari kita bahas satu-satu powerful body language ini karena mau nggak mau kita sadar tidak sadar setiap hari kita bertemu dengan klien. Betul. Setiap hari kita ketemu dengan pelanggan dan ada pepatah mengatakan 7 detik pertama ketika orang melihat kita, dia tuh sebenarnya sudah judging kita nih. Apakah orang ini jujur, nggak jujur, orang ini bisa kerja atau nggak bisa kerja, orang ini adalah orang yang positif atau negatif tuh kelihatan. Udah kebaca Pak 7 detik pertama. Penting sekali ya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit-sedikit nih ya Pak ya. Yes, Pak. Nah yang pertama yang kita mau bahas ini posisi berdiri Pak David. Bagaimana Pak? Karena kadang-kadang kalau nggak sadar nih ya, kita tuh mungkin gara-gara nunggu customer terlalu lama ya, kita sudah mulai nyender di satu kaki gitu. Biasa ada orang tuh nyender di kaki kiri atau kaki kanan gitu ya. Dan kelihatan bodinya dia itu slump namanya ya. Jadi artinya orangnya itu dalam mengeluarkan energi yang tidak positif gitu. Jadi oleh sebab itu saya nggak tahu, Anda mungkin nunggu customer Anda cukup lama ya. Kadang-kadang juga Anda duduk kemudian berdiri. Tapi ketahuilah Anda ketika Anda pas bertemu dengan customer pertama kali, nah posisinya harus penting ini ya. Harus berdiri tegak gitu ya. Harus berdiri yang posisinya itu kayak erect. Kalau bahasa Inggris itu erect posture. Artinya mesti tegap. Ketika ketemu orang tuh tegap ya. Sebenarnya kalau orang tegap itu maksudnya apa yang Pak David pikir? Kalau seseorang posisinya tegap itu apa ya kira-kira dia merasa? Yang pertama, ini orang berarti pede. Ya, kemudian energinya nyampe juga. Dan kayaknya orang ini bisa contribute something. Orang ini kayaknya bisa kerja gitu ya. Betul. Daripada orang yang datang mungkin ya, kebiasaan orang timur kadang-kadang cukup merendah gitu ya. Ketemu orang langsung badannya umpama ngebungkuk begini Pak, apalagi megang begini. Pak apa kabar Pak begini. Udah kelihatan otoritinya udah beda nih orangnya. Jadi mau nggak mau kita tuh berdiri tegak bukan artinya sombong ya. Berdiri tegak tuh artinya mengantisipasi apa yang diharapkan oleh customer kita ya. Betul. Dan memang itu secara tidak langsung signaling confidence. Pak David saya kasih tahu. Pengalaman saya nih 20 tahun di real estate nih ya. Yang membedakan seorang sukses dengan tidak sukses itu seringkali hanya masalah confidence Pak. Dan anehnya masalah confident itu bukan sesuatu yang kayak begini nih. Karena saya sudah bekerja 10 tahun, saya jadi tambah confident. Enggak, kenapa saya tahu? Karena ada agent sudah kerja 10 tahun, dia tetap nggak confident. Tapi ada agent yang mungkin baru gabung 1 bulan, tapi dia udah confident. Artinya, confident itu sebenarnya bisa diciptakan. Dan salah satu proses penciptaannya yaitu berdiri tegak ini. Ya, menarik ya. Menarik sekali. Ya, jadi hati-hati nih ya. Jadi ketika Anda berdiri, ketemu customer Anda harus berpikir nih, saya berdiri seperti seorang pemenang nih. Saya berdiri seakan-akan saya bisa memecahkan masalah yang dihadapi customer gitu. Dan energi yang terpancar itu, signal yang terpancar itu ditangkap sama customer kita. Nah ini yang kita harus perhatikan baik-baik ya. Tetapi satu juga kata-kata, Anda bukan hanya terlihat confident di muka customer, Anda sendiri pribadi perasaannya confident gitu. Jadi kalau kita merasa confident itu bisa sampai ke customer juga nih. Ambil contoh Pak, kalau kita suka nonton TV gitu ya, orang tinju atau orang main pingpong, badminton ya, sebenarnya muka mereka tuh kelihatan siapa yang bakal menang, siapa yang bakal kalah Pak. Sebelum bertanding udah kelihatan. Umpama nih ya, ada pemain main badminton gitu ya, lawannya sudah dapat 2 poin tambahan dan dia kalah 2 poin tambahan itu, mukanya tuh kelihatan udah panik, takut, was-was, kelihatan sekali Pak. Dan mungkin poin ketiga itu akan diambil lagi sama lawannya kalau dia menghadapinya seperti begitu. Nah sama dengan customer kita ya. Ketika customer kita sudah melontarkan objection, kita sudah bahas panjang lebar ya. Dan setelah babak belur diserbu sama objection tuh biasanya tuh kalau marketing yang saya tadi bilang tidak prepare, udah ciut Pak.
Udah ciut dan Kalah confidence skor ya? hilang. Hah? Kalah skor. Dan itu yang mengakibatkan seseorang bisa jadi. Jangan-jangan juga Pak, seseorang penjual ketika menentukan komisi, apakah 3%, 2,5%, 2%, dia juga melihat orang yang dia datang gitu, penampilannya. Setuju nggak Pak? Ya, setuju. Kalau penampilannya meragukan, penampilannya nggak profesional, itu komisinya turun terus nih. Ya, nah, kalau Anda sadar akan hal itu, berarti sebelum Anda keluar dari rumah Anda, ya, bertemu dengan klien, ini satu hal yang penting sekali nih Mantap kayaknya sekali. ya. Nah, orang selalu pikir orang yang punya postur berdiri tegak itu adalah orang yang siap melaksanakan sebuah tugas gitu Pak. Kayaknya mampu menyelesaikan tugas gitu ya. Ya, menarik sekali. Kita ketemu dokter juga kan, kalau dokter tidak menampakkan suatu keyakinan untuk bisa melakukan tugasnya, kita kan juga takut sebenarnya. Ngeri banget ya. Iya, Betul, sama semua. pasti. Ya, jadi kita ketemu tukang gunting rambut juga Pak. Umpama dia nanya kita mau gunting rambut kayak gimana, kemudian kita kasih gini, dia kayak bingung gitu ya. Kita juga udah mulai takut nih. Iya. Ya, jadi hati-hati nih. Benar. Vibration itu selalu datang nggak kelihatan. Vibration itu nggak datang kelihatan. Oleh sebab itu, langkah pertama nih Pak, Yes. ketika menghadapi customer, postur tegak. Penting. Ya nggak usah Poin kayak pertama begini, ya. nggak kayak begini ya. Kaku lah ya. Ya nggak kaku, usah tegak ya. Tegak Relax itu gitu, Pak, ya. mencerminkan aura yang positif. Betul. Tegak itu mencerminkan adalah orang yang terbuka. Confidence. Tegak itu adalah orang yang confidence dan siap melakukan tugas. Yes. Very Kurang powerful. lebih orang juga ngerti ya, cuman kadang-kadang suka lupa. Betul. Oke, baik. kita masuk yang kedua nih. Poin 2 Pak Darmadi. Poin kedua dari body language ya. Silakan. Ini juga kadang-kadang agak sering kita tidak perhatikan bahwa level posisi kepala kita ini penting sekali Pak. Ya, kepala kita tuh kadang-kadang nih lebih banyak ya kemungkinan orang tuh lebih agak nunduk Pak. Oh, oke. Jadi ketemu orang ya, dia mungkin posturnya gara-gara tidak tegak tadi ya, mungkin udah bungkuk ya, dia udah membungkuk Pak. Dan ini nanti kita akan bahas apa artinya kalau orang membungkuk melihat ke lantai, itu juga artinya ada gitu ya. Jadi diajarkan bahwa di body language itu level kita ini tuh kalau bisa rata dengan customer. Jadi lurus gitu ya, horizontal lurus ya. Ini indikasinya itu kita adalah orang yang assured, orang yang yakin, confident lagi nih sebenarnya Pak. Kemudian orang yang kalau orang Amerika tuh bilang candid itu artinya orang yang apa adanya gitu, nggak nyimpen sesuatu gitu ya. Dan memang menunjukkan seorang yang capable. Ini sering saya lihat Pak, ketika agent ketemu penjual properti, umpama orang kaya ya, itu kelihatan sekali Pak, kepalanya langsung nunduk Pak. Oh. Iya. Bapak masih ingat kalau lihat foto-foto ya di Indonesia ini ya, foto dengan gubernur, foto dengan presiden, siapapun yang foto pasti posturnya masih nunduk. Jadi ya itu sih oke-oke aja, tapi itu menunjukkan sebuah kelas yang berbeda. Tapi kalau Anda ketemu penjual dan pembeli, karena Anda seorang profesional, Anda kelasnya sama dengan dia. Dan nasihat Anda adalah hal yang penting bagi orang ini. Betul, jadi Bang. Anda harus treat diri Anda sama pentingnya dengan penjual dan properti, penjual dan pembeli properti. Nah sebenarnya kalau Anda kepalanya lurus begini, suara Anda itu juga akan lebih kedengaran lebih full, ya. Sehingga Anda juga bisa dalam posisi yang bisa ngelihat orang mata. Nanti kita ngomong mengenai mata ke mata ya. Namun kalau ada yang nanya, Pak kalau orangnya tinggi gimana Pak? Pak kalau orangnya pendek gimana ya? Bagaimana Pak David? Ini kan juga bilang kan tadi, kalau tinggi gimana? Umpama kalau Pak David lebih tinggi dari saya 20 cm, yang saya lakukan adalah ketika umpama saya terlalu merasa mendogak, saya akan mundur sedikit. Bisa di-adjust. Iya. Dan umpama kalau saya ngomong dengan orang yang agak sedikit mungkin lebih pendek dari saya pada saat itu bisa mungkin tegak, tapi saya mulai perlahan-lahan udah mulai adjusting. Makanya kadang-kadang bahkan kalau kita ngomong dengan anak kecil pun ya, kita bisa tunduk selevel dengan dia. Jadi intinya nih, kalau Anda nanya, lah Pak kalau dia lebih pendek, saya berarti nggak tegak. Oke, saya ngerti, tetapi yang lebih penting itu eye contact-nya tuh begini Pak. Bukan begini gitu Pak. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, ya most of the time kita ketemu dengan orang-orang yang normal lah ya, kalau Anda normal gitu ya. Jadi pay attention aja gitu. Kalau Anda kebetulan Anda terlalu tinggi, kadang-kadang kalau Anda terlalu tinggi kan, ya Anda juga harus jaga postur Anda, jangan terlalu dekat gitu ya. Kalau Anda terlalu pendek, ya coba jaga jarak dengan baik gitu ya. Ini juga ya, kalau Anda terlalu tunduk, Anda tidak horizontal muka Anda terlalu tunduk nih, ngelihat lantai nih ya, itu kelihatan bahwa Anda tuh nggak confident, nggak yakin, nggak pede, nggak yakin ya. Mungkin Anda kelihatan orang yang mesti disuruh baru gerak, seperti kayak orang pasif gitu ya. Dan mungkin Anda punya kesalahan yang Anda tutup-tutupin. Mungkin ada informasi yang Anda nggak kasih tahu. Iya kan? Kelihatan dari situ. Iya. Umpama, tolong ya jualin rumah saya 2M. Padahal kita tahu 2M tuh udah harganya udah ketinggian banget. Tapi kita takut ditolak, kita takut nggak dapat listing, kita iyain. Padahal ada sesuatu yang sebenarnya kita ngomong-ngomong, Bu, sorry Bu, saya udah pasarin rumah jenis Ibu 1,8 aja nggak ada yang nawar gitu ya. Tapi karena dia menyebutkan sesuatu, biasanya tuh matanya akan ngelihat ke bawah.
Kita sebenarnya juga bisa bahas nanti one day mata ke kiri, mata ke kanan itu Ada, juga betul. punya maksud Benar, gitu ya. benar. Jadi hati-hati nih postur kepala ya. Ya. Postur kepala ini juga jangan sampai Anda kejebak ya. Wow. Nah, Jadi ini ya. masih related tadi poin pertama kan kita masih berdirinya, Iya. gitu. Kemudian posisi kita Posisi punya ini kepala ya. wajah kita Wajah ya. Nah, menghadap saya customer. tadi nambahkan ini di bonus nih Pak. Yes. Posisi mata ya. Anda harus perhatikan baik-baik dan ini selalu menjadi perhatian saya nih kalau setiap kali ngobrol sama orang. Kalau orang berbicara di depan Anda, kemudian matanya ngelihat ke kanan ya, ke kanan atas ya. Kanan atas, oke. Itu artinya orang itu berusaha menggambarkan di pikirannya kejadian yang terjadi sebelumnya. Jadi umpama kalau kita nanya orang ya, Mas kemarin makan apa? Jadi ketika Anda tanya kemarin dia makan apa gitu ya, karena otaknya nggak bisa langsung nangkap, dia harus mikir masuk ke akses ke dia punya memori, dia akan lihat matanya menunjuk ke kanan. Tetapi kalau dia ingin merekayasa sebuah imajinasi yang tidak terjadi gitu ya, umpama kemarin ditanya, polisi nanya nih, dan orang yang bersangkutan saya nih seandainya berada di lokasi, tetapi saya berusaha mau kasih tahu polisi bahwa saya tidak berada di lokasi dan saya menciptakan sebuah imajinasi bahwa saya berada di tempat lain, mata saya akan melihat ke kiri. Jadi Maksudnya mata kiri ke atas? kiri atas ini adalah imajinasi kreatif. Jadi kita menciptakan sesuatu yang nggak pernah terjadi, hanya terjadi di awan di pikiran kita saja. Jadi makanya kalau orang di interview sama authority, dia akan lihat matanya bergerak ke kanan atas, artinya dia berusaha mencari informasi yang ditanyakan oleh orang yang bersangkutan, atau matanya mengarah ke kiri atas, orang ini merekayasa sebuah cerita. Jadi hati-hati ya. Ya. Wow. Pak kalau tutup mata gimana? Wah kalau tutup mata berarti Anda ngantuk gitu ya. Iya. Menarik Jadi nih, sudah dua nih kita lihat ya. Dua ya, kita Iya. masuk poin berikutnya pada. Yang ketiga ini cukup unik Pak, karena ini sebenarnya yang ketiga ini nyambung dengan yang pertama sebenarnya. Iya. Karena yang ketiga ini namanya walk the walk. Jadi bukan hanya cara berdiri nih Pak. Ketika kita berdirinya tegap ya, cara berjalan kita juga kelihatan gitu Pak ya. Oke. Cara berjalan yang baik itu menurut body language itu Anda ketika berjalan jangan bebannya ke belakang gitu ya. Kadang-kadang ada orang bebannya ke belakang gitu ya. Jadi dia tumpu di tumit belakang gitu ya. Ya jadi jalannya agak ke depan. Tapi kalau orang yang positif ya, dia jalan tuh dia badannya tuh agak jatuh ke depan. Berarti dia punya titik poinnya petumpu itu adalah bagian tumit depan gitu ya. Dia tumpu ya. Ya, bagian tumit depan. Jadi itu menandakan sebuah gesture bahwa orang itu adalah orang yang penuh dignity ya, orang punya confidence dan dia jalan dengan penuh keyakinan begitu ya. Ya. Nah, ini juga sebenarnya penting sekali. Jadi, Pak, kapan orang lihat kita jalan? Oh, tentu ketika Anda lagi show house Betul. ya. Open house. Iya, bayangin nih kalau Anda jalan, Pak, mari Pak. Jadi Anda bubuk terus nih. Oh, Anda kelihatan sekali udah kalah postur. Tapi kalau Anda bilang, ayo Pak, kita lihat Pak. Dan Anda sigap untuk jalan, itu juga menambah nilai tambah Anda nih. Betul. Menambah nilai jual Anda nih ya. Setuju sekali. Dan ini berusaha supaya Anda punya paru-paru ini nih ya ini agak ke atas gitu ya. Ya jangan slam sampai perut kita turun gitu ya. Paru-paru ke atas gitu ya. Dan kita punya dagu ini agak sedikit kita tambahkan confidence, jalan tuh agak tegap gitu ya. Ya. Nah, hati-hati juga ya di Indonesia nih khususnya orang tuh punya konotasi kalau Anda terlalu tinggi mendongak ke atas itu sombong. Sombong. Iya. Dan bukan hanya sekedar menongak ke atas, ketika menongak ke atas tidak lihat mata orang, itu sombong tuh. Ya. Ya. Jadi hati-hati juga nih, karena hal itu juga akan mencerminkan bahwa Anda tidak pay attention sama saya, Anda kayak udah malas ngomong sama saya, dan itu juga Anda harus hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar berjalan, ketika Anda berdiri tegak, berjalan tegak ya, Anda punya pikiran mulai juga menciptakan sebuah image yang positif. Ya. Ya, jadi ini yang saya mau katakan bahwa berdiri itu sangat penting, ya. Oke. Yang kedua itu mungkin juga kita harus pikirkan ya bahwa ketika kita jalan kita juga harus punya ritme yang mengenakan. Jangan terlalu cepat juga Pak. Ya. Ya kecuali Anda mau ke toilet gitu kan ya beda ya. Kalau orang mau ke toilet mesti cepat. Tapi kalau Anda jalan cepat maksudnya Anda harus ikut pace-nya orang. Ritmenya customer. Ritmenya customer Ya. ya. Anda mungkin sedikit lebih di depan dia supaya guidance dia gitu ya. Anda nggak se-level sama dia, Anda guidance dia karena ini menunjukkan bahwa Anda yang guide gitu. Jangan Anda di belakang, Pak silakan maju dulu, jangan. Karena mereka mau Anda yang guide. Karena kalau Anda kasih dia silakan maju ke depan, dia bisa lari kemana-mana. Betul. Bahayanya saya banyak lihat marketing ketika mempersilahkan customer jalan duluan, kadang-kadang customer itu salah masuk ruangan gitu. Dia masuk langsung ke ruang pembantu karena biasa ada di dalam. Image-nya langsung Bahaya jelek. sekali. Iya. Padahal kan kita mau mungkin masukin dia ke living room, Betul. kita mau ke master room. Poin-poin yang menjual dulu Iya, lah. tapi kadang-kadang karena dia jalan duluan dia masuk WC. Bayangin itu kan udah first impression yang kurang bagus ya. Betul. Ya, jadi powerful walking ini
ini sangat menunjang pekerjaan kita ya. Dan bukan hanya kakinya Pak, tangannya juga Pak. Oke. Iya, ini tangannya kalau jalannya nggak bisa rapi gitu ya, tangannya ya kan jadi kayak tidak menyatu dengan badan. Jadi tangannya juga harus kokoh ya, kokoh dan jalan dengan tegak dan memperlihatkan sebuah opportunity bahwa orang ini nih benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang Luar dihadapi biasa. customer. Ya. Ternyata banyak sekali bahasa yang mungkin kita seringkali lupa ya. Paling Pak, ya? gampang kita videoin diri kita, mungkin ada video sebelumnya dan kita perhatiin aja diri kita. Betul. Karena akan kelihatan kita punya gaya-gaya tertentu yang mungkin orang juga nggak happy ya. Yes. Nah, yang keempat ini silakan. jangan terpaku dengan gambar tangannya ya. Yes. Maksudnya ini adalah sebenarnya kita tuh mau supaya dimanapun kita berada tuh tangan itu tidak mengikat gitu ya. Tidak kayak menumpuk, begini ya, tidak. Hindari Ya, itu. apalagi ketemu dengan customer pertama kali ya. Hindari ya. Kita pengen tangan kita tuh open ya. Bukan balik begini, open ya. Ya, open. Kalau kita pun ngomong dengan dia seandainya tangan kita angkat gini, tangan kita dalam posisi open gitu. Bukan begini atau begini ya. Jadi itu juga menandakan sesuatu ya. Orang-orang yang mungkin tulus ya akan melakukan hal seperti itu ya. Baik. Jadi hal itu Anda harus lihat. Nah, hal yang harus Anda hindari juga kadang-kadang masukin tangan dua-duanya ke poket nih. Kalau Pak David sebenarnya lihat kalau orang umpama nanganin dua ke poket ini sebenarnya apa ya Pak ya? Image kalau saya lihat kayak Kurang nantangin, nggak sopan. Iya, nggak sopan ya. Iya. Kalau orang Indonesia langsung nampak kayaknya orang ini nggak sopan atau mungkin orang ini udah bosen gitu. Apalagi kakinya udah nyender di satu kaki gitu. Dia udah bosen. Okay. Jadi dia nganggap conversation ini ya hanya conversation ya, hanya ngomong-ngomong aja. Jadi nggak serius gitu ya. Dan mungkin kelihatan nggak komit Pak orang kayak begini Pak. Kalau tangan disembunyiin ini Pak nggak komit Pak. Makanya orang tuh nggak seneng. Kalau orang begini nih ya, begini ini disembunyiin. Apalagi begini nih, sembunyiin semua nih ya. Jadi orang tuh nggak suka. Dan sebenarnya itu memperlihatkan sebuah citra orang yang agak ragu, orang yang khawatir, orang yang bimbang. Jadi hati-hati nih, postur tangan Anda, hand Anda ini juga harus hati-hati ya. Nah, kalau seandainya tangan Anda suka goyang satu gitu ya, yang umpama saya suka goyang kanan ya, yang kiri masuk di pocket nggak apa-apa Pak. Ini oke. Iya, karena ini lebih dominan daripada ini ya. Karena aneh juga nih kalau ini lagi goyang ya, kemudian ini nggak goyang ya, ini kayak aneh dianya nih. Kurang ada posisi untuk nahan gitu. Jadi kalau ada satunya, Pak begini, atau gimana ya, pas Anda ngomong begini nih, tangan satu ini nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak boleh ya. Jadi itu harus kita perhatikan dengan seksama ya. Ya, ini menandakan bahwa ketika Anda buka, tangan Anda tidak lipat-lipat, itu Anda adalah orang yang jujur, orang yang terbuka ya, dan orang yang mau berkomunikasi dengan orang. Ya. Kadang-kadang ada orang mau bayangin nih kalau Anda ketemu customer, baru Anda ngobrol, dia udah begini nih. Wah, ini berat loh Pak. Nah, kalau begini gimana Pak? Itu triknya biasanya Anda ngasih dia brosur supaya tangannya kebuka. Jadi kita juga masih pintar nih. Ketika orang udah ngelipat gini ya, gimana caranya? Jangan Anda Pak ini pegang dulu gelasnya Pak ya. Nah, tapi maksudnya kadang-kadang kalau kita ngelihat gini, sebenarnya kita mesti kadang-kadang nih orang yang begini nih, jangan-jangan dia udah pikir tempat lain. Dia udah nggak mikir conversation kita, cuman ya dia nggak enak aja ya. Jadi dia begini nih. Atau jangan-jangan apa yang kita ngomong dia nggak terima, tapi dia nggak mau ngomong, tapi dia begini nih. Jadi kita harus break dia punya ketegangan ini untuk dia lebih terbuka gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita nggak sadar loh. Malah ya ketika orang udah ngelipet gini, kita tuh tambah nervous loh hadapin dia, bener gak? Betul. Nih orang kok kayak nggak enak nih, nggak nyaman nih. Anda malah tambah ragu gitu. Padahal yang salah bukan Anda, yang salah dia. Nah Anda yang mesti harus break dia punya pattern ya. Ya ini yang penting ya. Nah yang kelima nih ya, untuk edisi ini yang terakhir nih Pak ya. Ini menurut saya paling penting nih Pak. Eye contact Pak ya. Gimana nih Pak? Orang jatuh cinta aja mesti ada eye contact Pak ya. Jadi eye contact ini sebenarnya satu hal yang penting sekali nih ya. Kalau saya mau nanya Pak David ya, kalau ada orang ngobrol gitu ya, kadang-kadang dia avoid eye contact. Sebenarnya apa sih sebenarnya? Kadang-kadang ya mungkin kita juga pernah ngalamin ya, kita ngomong kayak kita nggak mau lihat matanya gitu. Apalagi kalau umpama saya masih ingat waktu saya kecil nih, kalau ibu saya galak nih, umpama ada yang jatuhin vas bunga dan saya yang jatuhin gitu. Kemudian dia mulai nanya satu-satu nih, adik-adik saya gitu kan, siapa yang jatuh? Pas giliran saya. Siapa yang jatuhin vas bunga? Ngelihat mata saya nggak berani loh Pak. Kenapa Pak? Karena saya tahu kalau saya lihat mata saya, dia tuh bisa masuk ke kepala saya gitu, tahu apa isi otak saya. Seakan-akan gitu ya. Benar. Dan biasanya tuh ya, orang tua tahu gitu, kalau anaknya dipelototin gitu ya, dia tahu anaknya bohong. Kadang-kadang anak kecil bohong bukan hanya mata loh Pak, hidungnya kembang kempis Pak. Hidungnya kembang kempis, ketahuan bohong nih. Jadi kadang-kadang orang suka nanya pertanyaan yang dibalik Pak. Bukan kamu yang ngambil kan? Saya balik loh pertanyaan, bukan kamu yang ngambil kan? Biasanya hidungnya tuh kembang kempis kalau dia bohong gitu Pak.
Jadi kadang-kadang seperti yang objection yang kita cerita kemarin ya, ketika penjual kita tempatkan di pembeli tempatkan penjual, itu sama. Sebenarnya untuk bisa tahu gesture orang bergerak seperti ini. Wow. Mari kita masuk mata ya. Yes, silakan. Ya, tentu kalau kita pertama kali ketemu orang ya, saya rasa eye contact itu penting sekali. Tapi jangan terlalu lama, Pak. Kenapa, Pak? Ya, Ada wanita, Anda kontak terlalu lama, ntar dia dikira pikir, suaminya pikir aneh-aneh bisa lagi, marah dia. bahaya. Jangan terlalu lama. Eye contact mungkin ya 1-2 detik. ya seperti yang kita lakukan juga, Pak. Ya, 2 Kita- detik lempar, Yes. 2 detik lempar ya. Ya. Lagi pula kalau memang mau melakukan eye contact yang lebih intens, jangan lihat langsung ke bola matanya gitu. Mungkin lihat ke dia punya ini namanya apa ya di sini ya, cheek gitu ya. Ya, ya. Ya kayak di sini gitu ya, supaya Anda nggak stres. Lihat bola mata tuh stres loh, Pak. Karena saya bisa masuk kepala Anda dan saya bisa tahu apa yang di dalam gitu. Ya. Anda pikir apa saya tahu gitu. Anda Ya. nggak mau beli, Anda mau nawar saya tahu gitu ya. Bahaya sekali tuh. Jadi dan sebenarnya juga kalau menatap orang terlalu lama itu kan jadi kayaknya agak nggak sopan ya. Kurang sopan. Dan yang melotot itu tipikal orang Asia ini nggak suka gitu ya. 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 Nah, sebenarnya kontak yang awal, kontak mata itu penting sekali ya. Ya, itu hanya memperlihatkan bahwa saya tuh tidak hostile. Saya tidak bermusuhan dengan Anda. Saya itu tidak punya niat baik apa-apa. Saya hanya pengen kontak. Dan sebenarnya kontak ini kan yang membuat manusia itu bisa mengerti ya, berkomunikasi ya. Kadang-kadang komunikasi kan bukan hanya pakai mulut, Betul. Pak David ya. Gesture juga ya, kadang-kadang mata Yeah. penting sekali ya. Kadang-kadang ada yang tidak perlu kita katakan, tapi dari mata kita juga udah tahu Yes. sebenarnya ya. Nah ini juga ada pepatah mengatakan bahwa tidak melakukan eye contact itu juga punya meaning yang berbeda gitu ya. Ya, kadang-kadang Anda bisa ngelihat orang terlalu banyak ngomong gitu ya. Customer terlalu banyak ngomong, udah keluar dari subjeknya. Kadang-kadang kalau Anda buang mata kontak ini, Pandangannya. eye contact ini, mungkin dia juga sadar gitu. Wah kayaknya orangnya udah bosen, kayaknya orangnya udah nggak pay attention. Betul. Tapi saya suggest jangan pernah membuat customer Anda tuh merasa tidak dihargai. Mungkin ada customer kita yang suka ngomong gitu ya, lebih ya. Anda mungkin kemudian Anda lanjutkan ke pertanyaan yang lain bisa. Jadi umpama kalau dia ngomong bla 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 bla, Anda bilang, "Waduh, menarik sekali apa yang Bapak ngomong." "Pak, tapi mengenai harga rumah yang Bapak..." Kita balikin lagi. ya. Iya, tapi jangan Anda gara-gara bosen, Anda nggak mau lihat dia, habis itu masukin tangan 2 di sini, Wah, habis itu bahaya. badan goyang-goyang. Waduh. Itu langsung dia udah nggak respect sama Anda. Yes. Jadi hati-hati ini juga bahaya untuk kita ya. Nah, itu sebenarnya kalau ada orang bilang, "Pak, kenapa sih Pak kalau orang ketemu orang tuh dia nggak bisa langsung eye contact?" Nah itu biasanya dia tuh kurang pede, kurang confident. Memang nggak gampang sih, Pak, ngelihat apa ya, mata orang gitu ya. Hah? Tapi saya tadi bilang runutnya itu dari confident level. Yes, betul sekali. Sebenarnya ketika kita confident ya, kita tuh lebih gampang lihat orang, Pak. Jujur, Pak. Ambil contoh nih ya, saya les gitar gitu ya. Oke. Kalau minggu ini saya tidak latihan dan saya tahu saya mainnya nggak bagus gitu ya. Begitu gurunya bilang, "Ayo coba mulai lagunya." Aduh Pak, saya udah nggak bisa, saya nggak berani lihat dia. Setuju. Karena saya tahu saya nggak bisa deliver apa yang dia mau. Betul. Jadi itu juga menandakan ketidakmampuan. Jadi orang-orang yang mampu, orang-orang yang confident, tatapan matanya itu jelas ya. Jadi selain tadi langsung ke mata, saya udah bilang, Pak, ini kalau kurang lebih kalau Anda jangan terlalu lihat bola matanya, tetapi lebih ke area yang ada sekitar mata, itu juga Oke. bagus. Ya. Ya, bisa ngelihat ke mulutnya dia juga, ke sini juga Jadi bisa. ini tipsnya sebenarnya, Pak. Iya, sebenarnya supaya jangan terlalu intimidasi orang. Betul. Dan juga kita tidak intimidasi diri kita. Ya. Tapi kalau kita nggak lihat dia juga, salah juga. Nah, ini di sini Anda harus balance. Yes. Ya. Gini nih, Pak, Bapak akan ketemu dengan orang yang pengen kontak mata lebih sering. Ada. Ada. Jadi kalau kita ngomong, dia ngeliatin mata kita terus. Oke, Anda tenang. Karena kalau Anda buang mata Anda, dia pikir Anda nggak bisa dipercaya. Ya. Tapi ada juga orang yang agak sensitif. Dia nggak mau lihat Anda terlalu sering. Dia lihat, tapi dia nggak mau sering. Anda juga harus ikut dia. Jadi ini sebenarnya hampir dengan NLP sama, Pak. Kita selalu mimicking ya. Cocokin dia kemana, kita kemana gitu. Ya. Dan ini memang salah satu body language ini adalah bagian dari NLP. Yes, luar Yes. biasa. Kita masih punya lagi, Padar. Ya, tapi Yes. di the next session tentunya. So teman-teman jangan lupa klik like, subscribe dan juga follow kita punya sosial media. So stay tune in Monday Morning Motivation.